program. Yang pertama kita setting adalah suhu set dulu. Caranya bagaimana? Kita sentuhkan ujung tool pada pahat rata ini yang nanti kita gunakan untuk roxing dan finishing ke bagian muka benda kerja. Aktifkan mesin dalam fungsi MPG, kita tekan MPG. Ini pastikan di sini MPG aktif. Kemudian kita arahkan maju. Kita ambil secara kertas. Kemudian kita sentuhkan ini ujung tool ke bagian tepi benda kerja. Sambil kita gerakkan. Ini saya pegang pakai, kita gerakkan ini ke kiri. Nah, setelah mendekat, speed pada MPG kita pelankan agar akurasinya terjaga. Berikutnya kita sentuhkan. Nah, ini masih bisa. Nah, ini nanti disebut benar ketika kertas ini terjepit di antara benda dan ujung tool, kemudian kita tarik. Jika seret tapi kertas tidak rusak, ini artinya sudah betul. Nah, ini anak-anak ya, misalnya saya ada di sini, ini saya tarik tidak bisa, maka saya kurangi sedikit. Nah, ini pas, ini seret tapi tidak rusak. Nah, ini yang disebut tepat, artinya berada di posisi 0. Nah, setelah ini sudah menyentuh pada bagian kontrol, ini kita ketik K, artinya kita setting suhu Z. Perhatikan di sini Z. Setelah itu kita tekan 0, enter lagi. Enternya 2 kali anak-anak ya. Nah, ini artinya 0 sudah berpindah ke bagian muka benda. Nah, berikutnya setting suhu X. Setting suhu X ini adalah kita menentukan diameter benda. Sebenarnya diameter, kita langsung ukur diameter bendanya tidak masalah, tapi dikhawatirkan akurasinya kurang. Maka nanti ingat anak-anak, Z itu berhubungan dengan jarak atau kanan kiri, X berhubungan dengan diameter. Nah, ini kita hidupkan, pastikan ini aman. Kita putar, kita tekan putarannya. Kemudian kita ambil jarak yang aman, kita ambil secukupnya saja. Kita ambil sedikit, kemudian kita arahkan ke suhu Z. Secukupnya saja. Nah, paling tidak ruang untuk sketch mat ini cukup. Setelah ini sudah, kita bebaskan lagi. Jangan pernah merubah jarak maju mundurnya. Setelah ini sudah, kita hentikan. Kemudian kita ukur diameter luarnya. Kita gunakan sketch mat. Kebetulan yang saya gunakan ini diameternya ketelitiannya 0,02. Nah, di sini yang paling menentukan, karena dari setting ini nanti akurasi hasil itu sangat menentukan. Ketika ukuran kita salah, ya nanti hasilnya akan salah. Nah, ini saya ukur, bisa dibaca langsung, bisa dikeluarkan dulu, saya ukur. Nah, di sini hasil pembubutan tadi diperoleh 30,12. Nah, 30,12. Maka di sini kita ketik I, di sini akan muncul X. Kita ketik I, kemudian kita masukkan 30.12. Kemudian enter. Selesai. Jadi sampai di sini setting untuk tool 1 itu sudah selesai. Jika sudah selesai, kita jauhkan. Kita jauhkan ini cukup dengan homing atau kita jauhkan saja ini ke kanan. Setidaknya
karena kita setelah ini pindah dari tool 1, ini tadi tool 1, sekarang saya menuju ke setting tool 2, pastikan jarak ini safe, aman. Berikutnya nanti tool turret ini akan berputar, pastikan tidak nabrak atau terhalang objek yang lain. Nah, setelah saya pastikan aman, berikutnya saya pindah ke T02. Kita ketik T22, enter. Nah, perhatikan. Nah, sekarang tool 02. Kita lakukan hal yang sama dengan saat kita setting tool pertama. Sama seperti tadi, kita sentuhkan, kemudian kita ambil kertas. Saya ambil kertas lagi seperti tadi, kemudian kita sentuhkan. Ini pastikan speednya kita kurangi karena jarak sudah mepet. Kita sentuhkan persis seperti tahap yang pertama tadi. Nah, ini terlalu rapat, saya kurangi. Nah, ini sudah betul. Nah, kalau sudah, kita lihat ke monitor lagi, kemudian kita tekan K. K, pastikan di sini muncul Z. Setelah K kita ketik 0 dan enter 2 kali. Selesai. Sekarang ke sumbu X, tekan I sumbu X, kita masukkan angka yang sama saat kita setting tool 1 tadi. Berarti kita masukkan 30,12. 12 enter 2 kali. Sampai di sini tool 2 selesai. Berikutnya kita lakukan setting tool yang ketiga. Ini jika kita menggunakan 3 tool. Misalnya kita hanya menggunakan 1 tool, ya cukup tool 1 saja. 2 tool begitu. Kalau 2 tool ya kita setting 2 tool. Nah, karena kebetulan kita sekarang menggunakan 3 tool, maka saya harus melakukan setting 3 tool. Nah, sekarang kita setting ke tool yang ketiga. Kita putar lagi dengan memindahkan dari tool 2 ke tool 3 dengan cara menekan pada papan kontrolnya T33 enter. Nah, ini akan berpindah. Sekarang apa T3 ini? T3 adalah part ulir. Nah, untuk ulir, karena ujungnya segitiga, maka kita langsung saja ujung ini kita tempatkan pada sisi ujung benda kerja atau X-nya, tepinya benda. Sama, kita geser. Kalau sudah dekat, speednya kita kurangi. Seperti ini anak-anak ya. Nah, ini pastikan ujung ini bertemu dengan ujungnya ini. Nah, seperti ini. Memang agak sulit dilihat karena objeknya sangat kecil. Jadi seperti ini. Setelah sudah, ini kita majukan. Sepertinya X-nya kurang. Saya majukan lagi sedikit. Nah, ini setelah sudah menyentuh. Di sini sama seperti tadi, kita setting sumbu Z-nya dulu. Kita tekan K. Ini anak ya, tombol K ini yang tekan, tombol K. Di sini akan muncul Z. Kemudian masukkan 0. 0 enter 2 kali. Setelah itu kita masukkan I. Di sini muncul X. Kita masukkan diameternya 30,12. Kemudian enter 2 kali. Selesai. Nah, sekarang kita cek. Kita lakukan zooming dulu. Saya arahkan ke kanan. Saya arahkan ke kanan. Nah, lebih tepatnya kita homing. Sebenarnya tidak harus homing ya.
Cuma kita lakukan homing, kita pindahkan dari fungsi MPG ke fungsi tombol. Langsung saya arahkan homing, saya tekan tombol X. Nah ini perhatikan. Kemudian ini saya arahkan Z. Nah perhatikan di sini. Sekarang X dan Z sama dengan 0. Ini posisi homing. Nah ini anak-anak cara setting program sumbu X dan Z pada tipe GSK 928 TGL. Nah untuk pengujian tool 2 dan tool 3 pada prinsipnya sama. Jadi pada prinsipnya sama anak-anak. Setelah ini kita lakukan eksekusi program. Demikian pelajaran setting tool pada mesin bubut CNC tipe 928 GSK. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan saat operasi mesin. Mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.